Seperti biasa, sebelum kitab hikam kita baca ada muqaddimah fiqhiyah. Kita baca sekelumit pembahasan fikih. Kita ambil dari kitab yang sangat masyhur di negeri kita, yaitu kitab Taqrib atau Mukhtasar Abi Suja. Kita sudah sampai kepada hal-hal yang diharamkan bagi orang yang muhrim. Haram bagi muhrim. Ingat, jangan salah. Muhrim adalah orang yang lagi melaksanakan haji atau umrah, itu muhrim. Adapun jika antara laki-laki dan perempuan yang tidak ada hubungan kerabat, yang tidak boleh dinikahi, namanya mahram. Kalau orang lain namanya bukan mahram. Jangan, bukan muhrim. Bukan mahram. Saya dengan ibu di belakang bukan mahram. Jadi bukan muhrim. Kalau muhrim orang naik haji sama umroh. Baik, sudah pernah kita singgung masalah itu. Kita lanjutkan saja. Termasuk yang diharamkan di saat seseorang muhrim melakukan ihram haji atau umroh adalah disebutkan oleh Imam Abi Suja adalah qala Imam Abi Suja rahimallahu taala nafa'anallahu bihi wa bi ulumi masyayikhihi wa talamidatihi fid dharaini amin ila anqal wa tarjilus sya'ri. Tarjilu sya'ri, menyisir rambut. Pernah kami ingatkan ini kitab ditulis di abad awal-awal sebelum Imam Nawawi datang. Sehingga kalau baca kitab Takrib itu harus pakai pembimbing. Harus pakai guru. Sebab banyak pendapat-pendapat yang sudah tidak dipakai. Termasuk ini diantaranya. Mulai kemarin kita ingatkan. Tarjilu sya'ar, Imam Nawawi menyebutkan bahwasanya tarjilu sya'ar atau menyisir rambut itu makruh. Bukan haram, tapi di sini oleh Imam Abu Suja dimasukkan bab haram. Menurut yang dikukuhkan dalam mazhab Imam Syafi'i, menyisir rambut waktu kita ihram hukumnya adalah makruh, kecuali jika kita yakin di saat kita menyisir rambut akan rontok rambut kita, maka menyisir rambut menjadi haram karena kita yakin bahwasanya rambut akan rontok. Kemudian selanjutnya kita singkat namanya muqaddimah fikih. Halqu sya'ar. Memotong rambut termasuk diantaranya mencabut rambut. Jadi mencabut rambut di saat kita ihram hukumnya haram. Memotong rambut saat kita ihram, saat kita menjadi muhrim adalah haram. Hindari potong rambut. Motong kuku. Jadi haram bagi kita memotong kuku kalau kita lagi haji, lagi ihram dalam haji. Maka di saat kita berada di Indonesia, kalau ada orang ingin melakukan ibadah korban, maka mulai dari awal Dzulhijjah masuk, disunnahkan, bukan diharamkan, bukan diwajibkan, disunnahkan agar tidak potong kuku. Agar menyerupai orang yang lagi haji. Bukan tidak boleh potong kuku, tapi lebih baik jangan potong kuku dalam mazhab kita Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Baik, di saat kita ihram dan semoga bisa haji semuanya. Jangan potong rambut kalau lagi ihram sampai tahallul. Tahallul adalah potong rambut setelah sa'i. Kalau sudah tahallul enggak apa-apa. Potong rambut digundul, bagi kaum pria adalah halak lebih bagus daripada taksir, daripada motong mendekin, dihabisin rambutnya. Kemudian setelah halqu sya'ar, taklimul adfar. Taklimul adfar, motong kuku. Tak boleh motong kuku. Insya Allah nanti merasakan semuanya. Merasakan bagaimana kita nggak boleh motong kuku, nggak boleh potong rambut. Amin. Amin. Haji atau umroh, ya, jangan potong kuku. Kecuali jika kuku ada masalah, ada kecelakaan. Ada kan kadang-kadang kuku ada namanya ya apa ya bahasa Jawanya apa ya? Jadi tiba-tiba ada kuku robek begitu loh. Kan ganggu, ganjel banget ya. Maka dibiarkan begini lagi umroh, lagi haji. Nggak enak. Kalau potong nggak apa-apa karena ada darurat. Karena kita terganggu di saat mungkin kita terluka atau kejepit sesuatu. Semoga selamat semuanya. Baik, taklimul adfar, tidak boleh kita motong kuku. Potong rambut, potong kuku. Kemudian setelah itu adalah at-tibu, menggunakan wewangian dalam bentuk minyak wangi atau apa
Mungkin ada ramuan kalau diminum jadi wangi juga nggak boleh. Sabun wangi tidak boleh. Segala sesuatu yang wangi itu tidak diperkenankan dan hukumnya adalah haram. Berarti semuanya adalah jika dengan sengaja. Kalau kita dipaksa sama orang nggak haram, tiba-tiba ada orang nyemprot begini, ya enggak, urusan dia deh. Masalah disemprot tiba-tiba kita lagi jalan diolesin minyak wangi. Kan karena kan nggak ngerti, mungkin kita lagi orang jualan lagi senengnya kedatangan orang Indonesia, Khamsa Rial. Ya yang dosa dia bukan kita. Cuman kalau dia tidak tahu juga tidak dosa. Kan? Ketipu pakai minyak wangi. Termasuk sabun, maka hati-hati. Sabun pokoknya segala sesuatu yang bikin wangi jangan dipakai. Kemudian waqatlus saydi, membunuh binatang buruan. Binatang yang halal dimakan yang liar. Dari dasarnya liar. Binatang yang memang asalnya liar, yang boleh dimakan. Bukan binatang Cina. Binatang Cina seperti ayam. Yang liar adalah burung. Jadi nggak boleh kita mengambil burung. Nembak burung, nangkep burung, nyimpen burung. Makanya kalau kita lagi naik haji dan umroh, kok di rumah banyak piaraan burung, maka harus dilepas dari tangannya, bukan dilepas dari sangkarnya. Gimana dilepas dari tangannya? Kasihkan tetangga. Wah, mahal. Kasihkan anaknya. Harus dilepas dari tangannya, nggak boleh di bawah naungannya, nggak boleh dimiliki oleh dia. Sebab kalau dimiliki waktu ihram nanti dia melakukan kesalahan. Karena dianggap dia masih dia masih mengambil binatang buruan. Membunuh tidak boleh, nyuruh orang bunuh tidak boleh, ngasih isyarat aja, ngasih senapan itu sama nggak boleh. Tapi kalau binatang itu adalah bukan binatang buruan, binatang jinak yang asli ayam. Jadi biarpun binatang buruan itu sudah jinak, tetap dianggap sebagai binatang buruan. Begitu sebaliknya kalau binatang jinak kok jadi liar, tetap binatang jinak. Ayam tiba-tiba di hutan, tetap ayam. Seperti itu. Nggak usah khawatir kalau haji, nggak akan ketemu begitu. Susah. Nanti insya Allah kita sibuk, nanti mungkin jarang ketemu, kita berkali-kali umrah pun nggak melihat begitu-begitu. Cuma asal tahu saja yang demikian. Baik. Kemudian setelah itu waktu nikah tidak boleh akad nikah. Baik dia mengakad nikah secara langsung atau menerima, atau seorang wali mengakadkan, atau seorang suami menerima, atau menerima perwakilan. Saya mewakili seorang bapak untuk menikahkan, atau saya mewakili suami untuk menerima. Jadi wakil boleh saja, wakil wali, wakil suami. Jadi ada orang di sini semuanya menikahnya di Mekah. Lakinya di Mempawah, perempuannya di Singkawang, bapaknya di Jogja. Wah, ini gimana nih? Oh, nikah di Mekah hari ini. Oke. Laki-laki mewakilkan orang yang ada di Mekah untuk menerimanya, dan bapaknya menikah di depan Ka'bah. Keren. Nikah di depan Ka'bah. Orangnya di Indonesia. Nah, ini. Jadi, di saat itulah karena dia menerima menjadi wakil, nggak boleh di saat dia ihram. Akdun nikah. Baik, kemudian ini singkat namanya juga muqaddimah fikih wal wat'u. Mohon maaf, ini hubungan. Wat'u ini lebih umum. Cuman kalangan santri kita mulia, wat'u ini layaknya adalah wat'u adalah ya layaknya suami istri, kan begitu. Biarpun sebetulnya maknanya lebih luas seperti itu. Cuma di kalangan orang soleh, orang baik, masa ngomong zina, ngomong ini. Ya sama, zina ya merusak, haram. Cuma disebut wati adalah seperti hubungan suami istri. Padahal yang diharamkan bukan itu saja. Segala sesuatu yang urusannya dengan pelampiasan syahwat. Na'udzubillah, laki-laki dengan laki-laki. Atau seorang suami dimohon maaf di lubang belakang sang istri, sama. Itu adalah diharamkan. Wal wat'u. Kemudian yang terakhir, wal mubasyaratu bisyahwatin. Mubasyaratu bisyahwatin. Mubasyaratu bisyahwatin itu adalah bercumbu dengan syahwat. Kalau seorang suami memeluk istri dalam irama, ya belai biasa, peluk, tidur barengan, tidak ada masalah. Tapi kalau sudah sampai ada syahwatnya,
maka itu menjadi haram. Termasuk di antaranya, biarpun tidak dengan mubasyarah, mohon maaf ini majelis mulia, mengeluarkan mani kan diri sendiri juga haram. Baik, ini adalah di antara hal-hal yang diharamkan di dalam haji di saat kita muhrim, jadi muhrim atau ihram, baik kita ihram haji atau ihram umroh. Baik, ini adalah muqaddimah fiqhiyah. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.